Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-275. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tambak Wedi menarik keningnya. Ia melihat wajah si Danti yang berkerut. Tetapi ketika si Danti itu akan menjawab, maka segera anak muda itu digambitnya. Ia tahu benar bahwa si Danti dan Argojoyo menjadi muak mendengar orang itu membual. Meskipun demikian, mereka tidak juga meniadakan kekuatan yang ada pada orang itu. "Baiklah Ki Muni," sahut Ki Tambak Wedi. "Suatu ketika keinginanmu itu akan terjadi. Suatu ketika Argopati akan sembuh dari sakitnya dan kau akan mendapat kesempatan pertama untuk melawannya." Tiba-tiba wajah Ki Muni menjadi tegang, namun hanya sejenak. Sejenak kemudian terdengar suara tertawanya. Sayang sekali. Aku menjadi cemas bahwa cita-cita yang demikian itu tidak akan pernah dapat terjadi. Besok atau lusa Argopati akan mati. Bagaimana kalau ia tetap hidup? Tidak mungkin, jawab orang yang berkalung jimat di lehernya itu. Seandainya ada obat untuknya, maka aku akan melawannya dengan cara lain. Aku akan membunuhnya dengan caraku. Aku akan menenungnya. Aku dapat membunuh tanpa meraba tubuhnya. Dan suara tertawa orang itu menggema lagi di seluruh ruangan. Ki Wasi hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kawannya yang seorang ini memang mempunyai tabiat yang aneh, tetapi tidak seorang pun yang berhasrat untuk mencegahnya. Hampir semua orang telah mengenalnya sebagai seorang pembual terbesar di seluruh tanah perdikan Menoreh. Tetapi kecuali seorang pembual sebenarnya lah bahwa memang ia seorang dukun yang baik. Ia terkenal bukan hanya sekedar mengobati luka-luka lama dan baru, mengobati penyakit di dalam tubuh seseorang, atau penyakit-penyakit yang tiba-tiba, tetapi ia memiliki kekuatan gaib yang dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Setiap orang memperkatakannya sebagai seorang juru tenung yang sakti. "Baiklah," berkata Ki Tambak Wedi yang mempelajari juga ilmu semacam itu, meskipun ia lebih mementingkan olah kanuragan. "Tetapi kita harus membuat perhitungan-perhitungan lahiriah. Kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan adanya kekuatan yang ikut campur dalam persoalan ini." Ki Muni kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang ia tidak dapat ingkar bahwa menghadapi persoalan perang antara keluarga ini, perhitungan-perhitungan atas dasar penilaian keprajuritan harus dimatangkan. Hanya dalam perselisihan pribadi sajalah maka caranya itu dapat diterapkan. Kekuatan tenungnya pun ternyata hanya terbatas, dan mau tidak mau Ki Muni harus mengakui di dalam hatinya bahwa Ki Tambak Wedi pun memiliki pengetahuan yang serupa. "Lalu apakah yang sebaiknya kami lakukan menurut guru?" bertanya si Danti. "Kita harus menjajaki keadaan," jawab gurunya.
Si Danti mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan gurunya. Namun Ki Tambak Wedi pun kemudian menguraikan rencananya, menjajaki keadaan dalam waktu sehari 2 hari, sambil mengikuti perkembangan keadaan Ki Gede Menoreh yang terluka parah itu. Demikianlah, kedua belah pihak telah memperkuat diri sendiri, membuat rencana untuk menghadapi setiap perkembangan keadaan, dan mencoba untuk saling mengetahui rencana dan usaha masing-masing pihak. Sementara itu, malam pun kemudian hadir di permukaan bumi. Semakin lama menjadi semakin gelap. Di tempat pemusatan para pengawal tanah Pertikan Menoreh, serta tempat pengungsian para keluarga yang juga dijaga cukup kuat, para peronda telah hilir mudik dengan kewaspadaan tertinggi. Mereka berjalan dari gardu ke gardu, menyusuri setiap lorong dan menjaga setiap pintu keluar dan masuk patisan. Di mulut-mulut lorong, pada tempat-tempat tertentu telah dibuat tempat-tempat di antara duri dari pring ori, pelanggerangan untuk para pengawal yang akan memperkuat pertahanan tempat-tempat kedudukan para pengawal tanah Pertikan Menoreh dengan senjata-senjata jarak jauh, panah dan bandil, pelempar tombak kecil-kecil, dan pelempar batu-batu dengan ujung-ujung bambu yang lentur. Namun begitu tegang hati para pemimpin pengawal tanah Pertikan, mereka sama sekali tidak ingin mengganggu Ki Arkopati pada saat-saat ia masih habis bergulat dengan lukanya. Dibiarkannya Ki Arkopati beristirahat ditemani oleh putrinya. Meskipun Pandan Wangi sendiri banyak bercerita tentang pertempuran yang telah dialaminya, namun Pandan Wangi tidak menggelisahkan ayahnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Pandan Wangi sendiri tidak tahu pasti bahwa ada seorang petugas sandi yang lolos dari tempat ini dan yang akan dapat mengabarkan tentang keadaan Ki Gede Menoreh, sehingga akibat daripadanya akan berbahaya bagi pertahanan para pengawal. Samekto sendiri pada saat itu hilir mudik bersama-sama dengan Wrahasta memeriksa setiap gardu-gardu terpenting, melihat kesiapsiagaan pasukan pengawal yang ditempatkan di depan mulut-mulut lorong masuk di 4 penjuru, melihat kelengkapan senjata-senjata jarak jauh, dan bahkan Samekto sendiri telah mengunjungi padesan di sebelah tempat keluarga mereka diungsikan, dijaga oleh kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka dari setiap sergapan. Samekto telah mengatur pasukannya sedemikian sehingga kedua tempat itu akan selalu dapat diamatinya dengan baik, dan arus pasukannya akan dapat berpindah-pindah dengan cepat dan lancar. Telah diperhitungkannya kemungkinan pasukan lawan berusaha untuk memotong hubungan antara kedua tempat itu atau menyerang dari arah yang lain. Namun demikian, Ki Arkopati bukan seorang pemalas yang hanya ingin berbaring diam di pembaringannya. Bagaimanapun juga, ketajaman perasaan keprajuritannya telah memperhitungkan semua persoalan yang telah terjadi. Meskipun Ki Arkopati tidak tahu bahwa ada seorang yang telah melepaskan berita tentang sakitnya yang parah, namun ia memperhitungkannya seandainya hal yang demikian itu terjadi. Karena itu, maka setelah ia cukup puas berbicara dengan Pandan Wangi, seseorang disuruhnya memanggil Samekto menghadapnya. Tanpa diduga-duga, Ki Gede Menoreh bertanya, "Bagaimana dengan persiapanmu, Samekto?" Samekto menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Cukup baik, Ki Gede.
Tetapi kita tidak perlu cemas untuk saat-saat yang pendek ini. Aku memperhitungkannya bahwa setidak-tidaknya malam ini tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi dada Samekto berdebar-debar ketika ia melihat Ki Argopati mengernyitkan keningnya sambil berkata, "Apakah kau tidak mempersiapkan pasukanmu dalam kesiagaan tertinggi?" Samekto menjadi ragu-ragu. "Kalau kau menganggap bahwa malam ini tidak akan terjadi sesuatu, maka kau ternyata telah lengah, Samekto." Samekto menjadi semakin ragu-ragu menghadapi pembicaraan itu. "Samekto," berkata Ki Gede lirih, "kita sudah kehilangan waktu 1 senja. Karena itu kejarlah keterlambatan itu sekarang. Kau harus berusaha mempersiapkan orang-orangmu, seolah-olah malam ini pasukan lawan akan menyerang kita. Seharusnya kau memperhitungkan kemungkinan itu. Seharusnya kau memperhitungkan kemungkinan bahwa berita tentang lukaku yang parah ini akan sampai ke telinga Ki Tambakwedi. Bukankah begitu? Dengan demikian maka apabila perhitungan Tambakwedi sejalan dengan perhitunganku, kesempatan ini pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu berhadapan seorang lawan seorang dengan Ki Tambakwedi. Apalagi di dalam pasukannya telah ada Sidanti dan Argojoyo, Pedosuro yang barangkali telah berangsur baik, dan beberapa orang yang lain." Sesaat Samekto tidak dapat menyahut. Ternyata meskipun ia tidak membicarakannya dengan Ki Argopati tentang perkembangan terakhir, maka itu tidak berarti bahwa ia telah memberi kesempatan kepada Ki Argopati untuk beristirahat dengan tenang dan tanpa memikirkan persoalan perang yang sedang berkobar itu. Karena Samekto tidak segera menjawab, maka Ki Argopati mendesaknya. "Apakah dasar perhitunganmu bahwa malam ini tidak akan terjadi sesuatu?" Samekto tidak dapat ingkar lagi, maka dengan terus terang ia berkata, "Ki Gede, sebenarnya kita memang telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Sebenarnya aku mempunyai perhitungan yang serupa. Tetapi kami tidak bermaksud untuk mengganggu Ki Gede, sehingga kami memang sengaja membuat suasana seolah-olah tidak menegang." Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia merasakan betapa orang-orangnya berusaha dengan sungguh-sungguh membantunya dalam keadaan yang paling sulit. Bukan saja untuk mempertahankan kekuasaannya di atas tanah perdikan Menoreh, tetapi juga berusaha sungguh-sungguh untuk membuatnya tenang dalam keadaannya kini. Perlahan-lahan terdengar Ki Argopati berkata, "Terima kasih Samekto. Aku memang sudah menyangka bahwa kalian tidak akan sebodoh itu membiarkan diri kita kehilangan kewaspadaan. Usaha kalian untuk membuat hatiku tentram sangat aku hargai. Namun sebaiknya jangan membuat aku seperti kepompong yang tidak mengerti arah. Sebaiknya kalian membicarakan semuanya masalah dengan aku." Samekto tidak menyahut. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Ia sudah tidak akan dapat ingkar lagi. Tetapi ia menarik nafas ketika ia mendengar Ki Argopati berkata, "Tetapi aku tahu bahwa maksud kalian baik. Dan karena itulah, maka aku mengucapkan terima kasih." Samekto hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Namun ia menjadi sadar bahwa ketajaman perasaan Ki Gede Menoreh sebagai seorang prajurit memang tidak dapat diselubungi dengan cara apapun. "Untuk seterusnya Samekto," berkata Ki Gede Menoreh itu kemudian, "sampaikan semua persoalan kepadaku. Meskipun aku sadar bahwa aku masih belum mampu berbuat terlampau banyak, tetapi mudah-mudahan aku masih dapat ikut berbicara dan berpikir apakah sebaiknya yang harus kita lakukan." "Maafkan kami Ki Gede,"
berkata Samekto kemudian. Untuk seterusnya, aku akan selalu melaporkan semua perkembangan kepada Ki Gede. Terima kasih. Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang aku ingin mendengar apa yang telah kau kerjakan. Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dengan singkat diberitahukannya apa saja yang telah dipersiapkan. Pasukan yang bersenjata panah di mulut lorong, pasukan berkuda dan kesiagaan di seluruh patisan ini, dan patisan tempat para keluarga ditempatkan, jalur hubungan di antara keduanya dan segala macam kemungkinan yang lain. Ternyata kalian benar-benar tidak mengecewakan. Kalian telah mencoba membuat imbangan yang baik dalam keadaan yang sulit serupa ini. Baiklah, sekarang pergilah ke pasukanmu yang sedang bersiap-siap itu. Aku ingin mendengar laporan setiap kali kau dapat menyuruh orang lain menemui aku, Kerti atau Rahasta, atau orang lain lagi. Baiklah Ki Gede, sahut Samekto yang kemudian minta diri kembali ke pasukannya, ke rumah yang dipergunakan sebagai pusat pimpinan pasukan pengawal yang sedang tersisih dari induk tanah perdikan menoreh. Belum lagi Samekto sampai ke rumah itu, ia tertegun melihat Rahasta berjalan tergesa-gesa menemuinya. Sebelum ia bertanya, Rahasta telah berkata, "Aku sangka kau masih berada di tempat Ki Gede beristirahat. Apakah ada sesuatu yang penting?" "Ya," sahut anak muda bertubuh raksasa itu. "Apakah yang sudah terjadi?" Seorang petugas sandi melihat gerakan pasukan lawan menuju kemari. Dada Samekto menjadi berdebar-debar, tetapi hal itu memang sudah termasuk dalam perhitungannya. Karena itu maka sambil mengangguk-angguk, ia pun menjawab, "Bukankah semua bagian di dalam pasukan kita sudah siap pada tugasnya masing-masing?" Rahasta mengangguk sambil menjawab, "Iya, semua sudah di tempatnya masing-masing." "Bagaimana dengan pasukan berkuda?" "Pasukan itulah yang menunggu perintah." Samekto berpikir sejenak, kemudian katanya, "Panggillah pemimpin pasukan berkuda itu." Rahasta pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi untuk memanggil orang yang mendapat kepercayaan memimpin pasukan berkuda. Pasukan yang khusus dibentuk untuk menanggapi keadaan yang sulit itu. Pasukan yang terdiri dari anak-anak muda yang sudah cukup berpengalaman bertempur di atas punggung kuda, memiliki keberanian dan kecepatan berpikir. Pasukan ini adalah pasukan andalan yang akan dapat mempengaruhi keadaan. Sejenak kemudian, di rumah tempat pimpinan pasukan pengawal tanah perdikan, seorang anak muda yang bertubuh tegap, berjambang lebat, dan bermata tajam menghadap Samekto dengan dada tengadah. Wajahnya memancarkan api tekad yang menyala di dadanya. Di lehernya tersangkut secari kain putih sebagai pertanda keikhlasan hatinya di dalam pengabdiannya. "Wigatri," berkata Samekto, "kepadamulah kami meletakkan harapan. Kami mengharap bahwa pasukanmu berhasil setiap kali merubah suasana. Tetapi ingat, kalian jangan bertindak terlampau jauh. Kalian harus tetap ingat bahwa semua pihak yang sedang bertengkar ini adalah saudara kita sendiri. Memang ada beberapa orang yang mencoba menarik keuntungan dari peristiwa ini. Tetapi hal itu jangan kau jadikan alasan untuk berbuat sewenang-wenang." Samekto berhenti sejenak, lalu katanya, "Kalian dapat berbuat agak keras untuk menarik perhatian lawan ke arahmu. Tetapi jangan mengorbankan rakyat yang tidak tahu menahu tentang pertengkaran yang sedang terjadi ini.
Apakah kau dapat mengerti? Anak muda yang bernama Wigatri itu menganggukkan kepalanya. Iya paman, aku mengerti. Nah, kuasai tugasmu baik-baik. Kalian dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan dapat menyalakan api di malam hari. Namun korban yang kau berikan harus seimbang dengan tujuan tindakanmu itu. Apakah kau mengerti? Ya paman. Mungkin ada anak buahmu yang terlampau dikendalikan oleh perasaannya. Nah, itu adalah tanggung jawabmu. Samekto berhenti sejenak, lalu katanya, sekarang kalian harus berusaha berada di luar lingkaran pasukan Sidanti yang bergerak kemari. Anak muda yang bernama Wigatri itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Hanya debar jantungnya sajalah yang terasa menjadi semakin keras memukul dinding dadanya. Dan ia mendengar Samekto berkata seterusnya, sekarang pergilah, atau masih ada pertanyaan? Wigatri menyahut, apakah Sidanti sudah mulai bergerak? Pasukannya bergerak kemari. Tidak mustahil Patisan ini dikepungnya. Karena itu kau harus segera pergi, supaya kalian tidak berada juga di dalam kepungan. Baik paman, bukankah kami harus membuat kesan bahwa pasukan Menoreh telah menyerang di tempat-tempat tertentu? Iya, tetapi kalian harus menunggu isyarat. Kalau tidak ada isyarat itu, kalian harus tetap berada di sekitar tempat ini. Mungkin kalian kami perlukan untuk memecah kepungan Sidanti dan menyerang mereka dari belakang. Baik. Ingat, segala macam isyarat akan kami berikan, seperti yang sudah kami beritahukan. Baik paman, jawab Wigatri. Sekarang, perkenankan kami pergi. Hati-hatilah. Wigatri pun segera minta diri kepada para pemimpin yang lain. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke pasukannya yang ternyata selalu siap sedia di segala saat. Wigatri tidak memerlukan waktu lama untuk mempersiapkan diri dan seluruh pasukannya. Sejenak kemudian, kesepian malam telah dipecahkan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari-lari meninggalkan Patisan. Sementara itu, Samekto telah mengirim penghubung menghadap Ki Gede Menoreh, menyampaikan semua berita tentang pasukan Sidanti dan persiapan yang dilakukannya. Di luar Patisan itu, Wigatri membawa pasukannya berpacu ke arah yang telah ditunjuk oleh para pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan, ke arah yang berbeda dari arah gerakan pasukan Sidanti. Tidak terlampau jauh dari Patisan mereka berhenti, menunggu perkembangan keadaan. Para pemimpin di Patisan yang baru saja ditinggalkan pasti akan memberikan isyarat untuk melakukan suatu gerakan. Meskipun demikian, Wigatri tidak lengah dengan menempatkan beberapa orang anggotanya untuk mengawasi keadaan. Ketegangan yang merata telah mencekam seluruh Patisan tempat pemusatan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan tempat-tempat pengungsian keluarga mereka. Para pengawal sama sekali tidak melepaskan senjata-senjata mereka dari tangan. Bahkan hampir setiap laki-laki, tua muda yang meskipun bukan pasukan pengawal, namun mereka telah menempatkan diri dalam barisan. Ketika malam menjadi semakin malam, maka ketegangan pun menjadi semakin memuncak. Beberapa orang petugas sandi secara terus-menerus melaporkan tentang gerakan lawan. Mereka telah berada di depan hidung kita, berkata salah seorang petugas sandi. Samekto, Kerti,
Rahasta dan para pemimpin yang lain berdiri tegak di mulut lorong desa. Di luar recall, mata mereka beredar di kegelapan, seolah-olah ingin melihat apa saja yang tersembunyi di balik layar yang hitam pekat itu. Tiba-tiba, hampir berbareng mereka tersentak. Mereka melihat seleret api di kejauhan. Obor. Aku melihat obor, desis Kerti. Iya, sahut Rahasta. Tetapi dada mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba obor itu seolah-olah terpecah menjadi percikan api yang berpuluh-puluh jumlahnya dan berpencaran di hadapan pemimpin pasukan pengawal tanah percikan menoreh itu pada jarak yang tidak terlampau jauh. Mereka berusaha untuk mengepung partisan ini, desis Samekto. Kerti dan Rahasta mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tanpa sesadarnya mereka berpaling dan melihat beberapa buah pelanggerangan pada carang-carang Pring Ori. Beberapa orang pengawal dengan busur di tangan mereka telah siap untuk menyambut kedatangan lawan. Mereka sudah siap, desis Rahasta. Pasukan yang lain pun telah siap. Kita akan menutup regol ini dan menyambut mereka dengan lontaran tombak-tombak. Apabila mereka mencoba memecahkan pintu, pasukan kita tidak akan mendekati pintu itu, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin terjadi salah bidik. Bagus, sahut Samekto. Kita bertahan di dalam lingkungan Pring Ori, tetapi siapakah yang memimpin pasukan di tempat pengungsian itu? Untuk sementara, mereka dipimpin oleh pimpinan kelompok masing-masing sambil menunggu perintah lebih lanjut. Samekto mengerutkan keningnya, kemudian katanya, salah satu orang dari kita harus ke sana. Aku akan pergi, sahut Kerti. Kerti tidak menunggu jawaban. Segera ia pergi mengambil seekor kuda. Bersama dua orang pengawal ia meninggalkan desa itu, menuju ke desa sebelah untuk memimpin pasukan pengawal yang sedang berusaha melindungi para pengungsi dan anak-anak. Seorang penghubung telah dikirim pula oleh Samekto untuk memberitahukan hal itu kepada Ki Argopati sambil melaporkan segala persiapan yang telah dilakukannya. Ki Argopati mendengarkan laporan itu dengan dada yang berdebar-debar, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Setelah ia menjadi tenang, maka ia menyadari betapa lukanya itu sangat berbahaya apabila ia tidak berhasil mengendalikan diri. Tetapi apabila keadaan menjadi semakin memuncak, apakah ia akan berbaring terus di pembaringannya? Dengan pandangan mata yang sayu dan wajah yang pucat, ia berkata kepada Pandanwangi, "Lihatlah apa yang terjadi." "Baik, Ayah," jawab Pandanwangi. "Aku harus mendengar setiap perkembangan yang terjadi." "Iya, Ayah." Dan Pandanwangi itu pun segera minta diri kepada ayahnya, turun ke halaman dan pergi ke ujung lorong. Dengan langkah yang tetap dan dada tengadah, ia berjalan menusuri jalan Patisan. Tangan kanannya tanpa disadarinya telah meraba-raba hulu pedangnya. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat seorang anak muda yang bertubuh raksasa berdiri di pinggir jalan sambil membungkuk hormat kepadanya. Pandanwangi berdesah. "Kemana kau, Wangi?" bertanya Rahasta. "Ayah menyuruh aku melihat apa yang sebenarnya terjadi ke ujung jalan." "Desa ini sudah dikepung." "Itulah yang akan aku lihat." "Kita harus bekerja dengan sepenuh tenaga.
Bukan kita berkecil hati, Wangi, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kita berada dalam kesulitan. Pandan Wangi menyadari pula akan hal ini. Karena itu maka ia pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Iya, Warahasta, kita semua menyadarinya. Tetapi kita tidak dapat berbuat lain daripada bertempur. Bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Warahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mungkin masih ada jalan. Kita masih dapat surut beberapa langkah kepatisan yang lain. Seandainya hal ini harus terjadi, maka kita harus berdasar pada suatu kemungkinan bahwa kita akan dapat merebut semua kedudukan kembali. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi debar jantungnya menjadi semakin cepat, apalagi ketika ia mendengar Warahasta berkata, "Meskipun demikian, Wangi, aku masih menyisihkan waktu untuk kepentingan pribadiku." Sekali lagi Pandan Wangi berdesah. Kita semua sedang disibukkan oleh tugas kita masing-masing. Pandan Wangi, kata-kata Warahasta menurun. Mungkin aku tidak akan dapat melihat matahari terbit esok pagi. Namun sebelum itu, aku ingin mendengar jawabanmu. Aku ingin kepastian, Wangi, bukan sekedar teka-teki. Terasa tubuh Pandan Wangi menjadi gemetar oleh debar yang semakin mengguncang dadanya. Namun dengan demikian justru mulutnya seakan-akan menjadi terbungkam. "Kenapa kau diam saja, Wangi?" Pandan Wangi menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu jawaban apakah yang sebaiknya diucapkannya. Beberapa saat yang lalu ia telah mencoba memberikan harapan di hati anak muda yang bertubuh raksasa itu, meskipun tidak memancar dari lubuk hatinya. Dan kini sekali lagi ia dihadapkan pada kesulitan yang sama. Untuk mengalihkan pembicaraan, Pandan Wangi mencoba mengelak. Ayah menunggu aku, Rahasta. Aku harus segera pergi ke gardu di ujung lorong ini. Kau hanya memerlukan waktu sekejap untuk mengucapkan sepatah kata, Wangi. Dada Pandan Wangi menjadi semakin pepat, sedang punggungnya telah menjadi basah oleh keringat dingin. Saat yang dihadapi oleh tanah perdikan menoreh adalah saat yang paling gawat. Kalau saja ia bukan putri kepala tanah perdikan, maka Warahasta tidak akan dapat mempergunakan saat-saat yang demikian ini untuk menekankan maksudnya. Meskipun Pandan Wangi tidak menyaksikan kesetiaan Warahasta atas tanah perdikan ini, namun ia menyadari bahwa keadaan anak muda ini dapat mengguncangkan perasaannya apabila ia menjadi kecewa. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat sekelompok peronda lewat. Dengan serta-merta ia bertanya, "Di manakah Paman Samekto dan Paman Kerti?" Tetapi yang menjawab adalah Warahasta. "Paman Samekto berada di regol desa, sedang Paman Kerti pergi ke tempat pengungsian. Ia harus memimpin pasukan yang berada di sana." Dada Pandan Wangi kembali menjadi berdebar-debar ketika para peronda itu meneruskan langkahnya. Sejenak kemudian mereka berdua berdiri mematung dalam kediaman. Yang terdengar lamat-lamat adalah suara angkup nangka dan derik jangkrik di kebun itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.